Mari kita bertanggapan membaca Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Saya mulai dari ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Minggu lalu kita sudah merenungkan bahwa setelah kita diselamatkan dan diadopsi menjadi anak-anak Allah, kita bukan hanya terima anugerah, tetapi kita punya tanggung jawab. Kita punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Sebagai anggota tubuh dan Kristus sebagai kepala, kita adalah gereja di mana kita bersatu, disatukan oleh Kristus, tidak ada pembedaan lagi. Dan kita berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan. Hari Minggu kita bukan sekedar kumpul-kumpul sosial, tetapi kita harus berpartisipasi. Setiap anggota tubuh harus berpartisipasi menjalankan fungsinya sebagai anggota tubuh yang sudah dikaruniakan karunia-karunia roh untuk pembangunan tubuhnya. Kita bertumbuh bersama di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja lokal, dan berbagian di dalam pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus yang kudus dan am. Itu sudah minggu lalu kita dengar, saudara-saudara. Dan di sini Paulus meneruskan tulisannya. Ini bagian yang penting sekali karena ini sangat kritikal, saudara-saudara, sebagai orang Kristen. Paulus mengingatkan kita yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah diberi karunia untuk melayani Dia. Paulus melanjutkan, sebab itu Rasul menasihatkan kita dua hal. Yang pertama, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Negatif nasihatnya. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak kenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 17-19. Saudara-saudara, Paulus berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah? Di dalam Mazmur 1, saudara-saudara, itu digambarkan dengan orang yang tidak bahagia. Orang-orang yang tidak kenal Allah itu tidak ada bahagianya, meskipun mereka kelihatan bahagia, sukses di dalam dunia. Tapi menurut pandangan Tuhan, tidak bahagia. Tetapi kesukaan mereka itu senangnya jalan di jalan orang fasik. Berdiri di tempat orang berdosa. Dan duduk dengan kumpulan pencemooh. Itu orang tidak kenal Tuhan. Terus meningkat. Sepertinya kalau dilihat dari fisik, dia menurun begini, saudara. Ya. Dari jalan, berdiri, terus duduk. Tuh. Jadi merendah. Tapi sebetulnya di dalam moral dia,
Di dalam kemerosotan rohani dia terus makin memuncak kebejatan moral dia. Saudara-saudara, maka dituliskan berjalan, berdiri, lalu duduk bersekutu dengan orang fasik. Dan hidupnya terus menerus seperti itu. Tidak ada pertumbuhan rohani. Tidak ada kesukaan melayani Tuhan. Menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Dia bisa mengaku Kristen, saudara-saudara. Tetapi tidak ada Kristus di hatinya. Christless Christian. Sehingga hidupnya makin lama bukan bertumbuh, tetapi makin merosot. Ini kalau disebut jelek, saudara-saudara, ini makin buruk hidupnya. Hidupnya tidak berbeda dengan orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Ateis praktis. Dia adalah orang Kristen part-time. The part-time follower of Christ Jesus. Minggu ikut Tuhan, Senin sampai Sabtu ikut setan. Mirip Yudas, saudara-saudara. Yudas Iskariot begitu. Dia Kristen? Yes. I follow Christ Jesus. Pergi melayani kemana-mana. Hebat sekali profesionalismenya, saudara-saudara. Tetapi hidupnya sama sekali tidak ada Kristus di hati dia. Saudara-saudara, inilah orang yang tidak kenal Tuhan yang dimaksud Paulus di ayat 17. Jangan hidup seperti mereka. Tidak ada bedanya dengan dunia. Filsafat hidup orang dunia apa, saudara? Kalau kamu mau sukses, jadilah seperti kami. Cara bicaranya jadi seperti saya. Cara pikirnya. Jangan coba-coba kamu ingin beda sendiri. Itulah tawaran dunia. Gaya hidup duniawi. Oh saudara-saudara, jikalau Tuhan memanggilmu kembali, kembalilah kepada Tuhan. Jangan terus mengeraskan hatimu. Berhenti di dalam perbuatan dosamu. Kembali kepada Tuhan. Paulus berkata, jangan lagi kamu hidup seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jemaat Efesus itu dulunya adalah orang-orang bukan Yahudi. Dan hidupnya dulu itu sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Itu sebab surat ini ditulis untuk mereka. Paulus menasihatkan mereka untuk hidup suci. Kenapa kamu harus hidup suci? Karena Allah yang panggil kamu suci. Ini adalah poin yang sangat penting, saudara. Kita hidup suci itu bukan karena moralitas, saudara. Kita mengejar moralitas yang baik. Ya, atau keinginan kita untuk sukses, ingin bahagia, saudara-saudara. Maka berbuat baiklah kamu. Berbuat sucilah kamu. Bukan itu. Tetapi terutama karena apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Maka kita harus hidup seperti apa yang Dia inginkan. Kalau kita iri kepada orang-orang dunia, saudara, maka ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup Kristen kita. Paulus berkata, jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak peduli agamanya Kristen, tapi hidupnya tanpa Kristus di hatinya. Hidupnya untuk dirinya. Orang ini punya ciri, saudara. Paulus menggambarkannya sebagai orang yang pikirannya sia-sia. Orang fasik yang tidak kenal Tuhan ini pikirannya sia-sia. Pikiran di sini, saudara-saudara, bukan hanya appeal to intellect. Bukan hanya bicara soal intelektual, saudara, tetapi menyangkut emosi, menyangkut perasaan dia, keseluruhan pribadi manusia. Itu pikirannya. Pikiran mereka itu sia-sia. Sia-sia itu kosong. Tidak ada arahnya artinya, saudara. Tidak ada tujuannya. Inilah hidup orang-orang yang tidak kenal Allah. Kosong, dia ikut dunia. Itu sebab orang-orang ini pikirannya sia-sia ini. Mereka mungkin orang yang berhasil di dunia. Bahkan dibanggakan oleh dunia. Tetapi hidupnya tidak ada arahnya. Kosong. Pengetahuan banyak, bisnis sukses,
tetapi kompromi dengan dosa. Akhirnya hidupnya diperalat menjadi budak dosa. Orang ini berkelakuan seperti apa yang mereka pikirkan. Saudara-saudara, orang itu pikirannya apa, kelakuannya apa. Jadi kita jangan bilang, yang penting kan perbuatan dia. Sudahlah, tidak peduli apa yang dia pikirin. Itu orang dunia, saudara, yang lihat fenomena. Kalau Tuhan tidak, dia melihat hatinya. Dia melihat pikiran orang itu, justru itulah. Jangan tertipu oleh fenomena yang bagus-bagus, saudara, tetapi akarnya keropos. Justru kalau pikirannya kosong, tidak ada arahnya, hidupnya jadi kacau. Bagi Paulus itu orang-orang semacam ini dimengerti di dalam dua aspek, saudara-saudara. Orang yang tidak kenal Allah, yang pikirannya kosong, sia-sia itu, Paulus mengatakan pengertiannya gelap. Nah, pengertian di sini, saudara, berbeda dengan pikiran tadi di awal. Pikiran itu bukan hanya intelektual, tapi menyangkut seluruh keberadaan manusia. Tetapi orang semacam itu, orang ini, saudara, yang pikirannya kosong ini, pengertiannya gelap. Dan pengertian di sini, itu adalah intelektual. Dia sudah digelapkan, saudara, pikirannya, inteleknya. Jadi masalah utamanya, saudara, kembali kepada pikiran. Di dalam pikiran, bukan di tempat lain. Orang-orang fasik itu memiliki kelemahan utama di dalam pikiran dia. Dia tidak mengenal Tuhan. Hidup tanpa Kristus. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan benar. Hidupnya tidak ada arah. Semuanya kacau. Dan kelakuannya yang berdosa dan kacau itu mencerminkan pikirannya yang kacau dan penuh dosa. Jadi tercermin keluar. Orang-orang di Efesus adalah orang-orang Yunani. Dan mereka sangat mengagungkan intelektual. Itu sebabnya Paulus menuliskan ini. Pengertianmu gelap. Orang yang tidak kenal Tuhan itu. Orang-orang Efesus itu begitu, saudara. Mereka orang-orang Yunani. Mendewakan otak mereka. Memang hebat-hebat, saudara. Sokrates, Aristoteles, semua dari situ. Plato. Tetapi berapa pinternya mereka, pengertiannya gelap. Jadi gelap itu apa, saudara? Semua yang tidak masuk akal ditolak. Nah, itu bodoh kan, saudara-saudara, orang seperti ini. Ada seperti kabut yang menutupi mata mereka. Nah, saudara-saudara, kalau pernah berpergi tamasya, ya pergi pagi-pagi, ada kabut, daerah-daerah itu ada kabut, saudara. Kita tidak bisa lihat tempat tujuan kita di depan, walaupun sudah ada itu. Itu bukan tidak ada tempatnya, ada di situ. Kita tidak bisa lihat karena kabut itu menutupi pandangan mata kita. Bukan karena mata kita ada kataraknya, tapi karena ada kabut. Bukan karena mata kita katarak atau tempat itu tidak ada, tapi kabut itu menutupi. Sama pengertiannya yang gelap ini menutupi mereka dari Tuhan. Mereka bilang Allah tidak ada. Bodoh sekali orang begini. Saudara-saudara, mereka tidak tahu inteleknya gelap. Mereka tidak bisa lihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tetapi mereka tidak bisa melihat Dia karena pengertiannya gelap. His mind is darkened. Paulus berkata kepada orang-orang Efesus bahwa filsafat tidak bisa menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, mereka tidak boleh mendewakan yang namanya rasio, intelektual. Kemampuan mereka untuk berpikir itu sudah cacat. Mereka mengira pikiran itu adalah solusinya untuk masalah mereka. Tetapi sebenarnya itu justru adalah penyebab utama kegagalan mereka. Saudara, kita tidak boleh mendewakan rasio. Memang pendidikan itu penting. Tetapi pendidikan tidak boleh ditaruh di tempat utama untuk mencerdaskan anak-anak kita. Lepas daripada firman. Itu cilaka besar, saudara-saudara. Firman Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Teach them to fear of the Lord. Selalu itu menjadi dasarnya. Tetapi di zaman postmodern, pendidikan.
selalu diutamakan keluar. Itu sekularisme, saudara-saudara. Be careful of that thing. Pendidikan tanpa Kristus cilaka. Pendidikan tanpa takut akan Tuhan arahnya kemana? Saudara-saudara. Tetapi orang yang takut akan Tuhan harus dididik. Saudara-saudara. Orang Yunani itu pinter-pinternya luar biasa. Pemikir-pemikir terbesar di dunia dari mereka asalnya. Mereka mengejar sesuatu analisa. Logika tepat, saudara-saudara. Mereka menguasai konsep-konsep filsafat. Tetapi mereka tidak kenal Tuhan. Itu saudara. Jadi meskipun hebat saudara. Semua alasan mereka terutama kesimpulan moralnya itu rusak semuanya. Terdistorsi. Kita hidup di zaman yang membanggakan pencapaian intelektual, saudara. Sekarang ini. Teknologi makin maju. Ini sama persis seperti yang dilakukan orang Yunani, saudara. Tetapi tidak mereka memiliki pemahaman spiritual yang sejati. Pikiran kita sudah terpolusi dosa. Bagaimana pinter pun kalau tidak kenal Tuhan, apa gunanya, saudara? Semua orang pasti berpikir. Tidak ada orang tidak berpikir, saudara. Semua orang pasti berpikir. Tetapi apa yang kita pikirkan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Iya, kalau dasarnya takut kepada Tuhan. Itu sebab sekali lagi saudara-saudara, mendidik anak, ajar iman dulu. Takut kepada Tuhan, baru didik di dalam pendidikan. Saudara-saudara, Paulus berkata orang dunia pikirannya sia-sia sehingga nyata di dalam hidup mereka. Mereka jauh dari Tuhan. Dan hal yang kedua yang menjadi jawaban kepada pikiran, saudara. Kenapa mereka mendewakan pikiran mereka itu adalah apa, saudara? Hatinya keras. Paulus berkata perasaan mereka tumpul. Itu artinya hatinya keras, saudara. Jadi teguran Tuhan pun sudah tidak kerasa. Saudara tahu ya tanah itu ya digambarkan tanah ya. Orang itu hatinya itu digambarkan tanah. Ya ditaburkan benih itu. Kalau tanah itu keras, benih yang ditabur itu mantul lagi. Dia tidak bisa masuk. Tuh. Bersebaran benih itu. Lalu datang burung makan. Itu burung itu mewakili setan. Jadi dia tidak bisa dengar firman. Saudara-saudara. Perasaannya tumpul. Mereka hidup dalam hawa nafsu sendiri. Mereka senang dan mengejar hidup di dalam kecemaran. Ini bisa diterjemahkan sebagai pengerasan, saudara. Nah, kalau saya orang yang main alat musik, gitar, saudara-saudara ngerti ini. Saudara kalau nekan string terus-menerus, ini tangan kita jadi kalus. Ada semacam pengerasan di kulit, di ujung sini. Nah, itu yang arti kata aslinya begitu. Kita yang jalan-jalan terus ya, kakinya itu ada semacam kapalan. Ini kerasnya. Jadi tumpul, yang di dalamnya tidak bisa rasa. Atau saudara-saudara, perasaan tumpul ini adalah satu kebutaan. Jadi ada dua interpretasinya dari kata asli ini. Pengerasan dan kebutaan. Jadi kata aslinya ini berarti batu. Kerasnya seperti marmer itu batu. Nah kata ini juga digunakan secara medis saudara-saudara. Kalus tadi atau mengeras. Kalau diterapkan di dalam persendian kita saudara. Itu sudah kaku. Ya kita tidak pernah gerak-gerakin kaku saudara-saudara. Sekarang saya naik tangga sudah kerasa saudara-saudara. Dulu agak sombong ya sedikit. Masa orang bilang, kamu kalau sudah kepala 4 ya, kamu baru tahu gitu. Terus saya masih umur 20, saya dengar orang tua ngomong begini. Hati saya bilang, tidak mungkin lah. Saya orang kuat, suka olahraga. Wah lari, senang, naik tangga. Wah sekarang saudara-saudara naik tangga, sakit. Lututnya. Sudah tidak kuat. Ya kaki kanan saya. Loh kenapa umur sudah 50 lebih. Nah saudara-saudara. Jadi inilah tidak bisa ditipu, memang seperti ini ya. Jadi persendian itu saudara jadi kaku gitu ya. Jadi seperti radang sendi, artritis itu. Ya seperti dia ngalamin encok. Jadi kalau mata itu saudara seperti katarak lalu pelan-pelan menjadi buta, kebutaan.
Ini berarti saudara, Paulus menggunakan bahasa ini, dia terapkan kepada hati. Jadi hatinya itu sudah tumpul, sudah keras. Hatinya itu sudah buta. Tidak bisa melihat Tuhan. Apa yang Paulus katakan adalah orang-orang yang tidak percaya itu dengan sengaja mengeraskan hatinya. Nah ini saudara harus kita mengerti. Hati mereka degil dan sebagai akibatnya itu mereka sesat di dalam pengertian rohani mereka. Pengertian jasmani tidak sesat. Hebat sekali secara intelektual. Tapi rohaninya itu yang meleset. Agama semua sama kok. Nah itu. Cirinya itu begitu orang dunia. Semua agama sama. Tidak sama, saudara. Kristen itu tidak sama. Karena kita punya Kristus. Kristusnya dulu, baru jadi Kristen, pengikut dia. Saudara-saudara. Paulus menjelaskan pemikiran mereka yang dikeraskan itu sengaja itu di mana? Di Roma 1. Saudara nanti ada waktu di rumah silakan gumulkan. Baca, renungkan. Roma 1, murka Allah. Dinyatakan kepada orang-orang fasik. Mereka dengan sengaja menutup mata mereka. Nah ini saudara. Kalau mereka dikasih tahu doktrin predestinasi. Dasar Tuhan yang jahat tidak pilih saya. Salah saudara. Kamu yang keraskan hatimu sendiri. Itu firman Tuhan. Bukan Tuhan tidak pilih kamu. Saudara-saudara. Mereka sengaja menutup mata mereka terhadap penyataan Allah. Terhadap wahyu yang telah Allah berikan. Ya saudara-saudara ini bicara wahyu umum, wahyu khusus memang. Saya tidak ke sana. Tetapi saudara yang perlu ditekankan di sini apa? Sengaja itu menutup mata mereka itu adalah berarti dosa. Itu adalah perlawanan yang aktif kepada Tuhan. Bukan pasif. Orang itu aktif, dia sengaja mau melawan Tuhan. Bukan saya tidak tahu Allah ada. Saya tahu Allah ada dan saya lawan dia. Ngeri sekali saudara orang begini. Aktif. Saya sengaja bikin dosa. Toh tidak dihukum. Jadi bukan cuma ignorance saudara-saudara. Saya tekan kebenaran dengan kelaliman. Itu firman Tuhan di dalam Roma. Saya sengaja menekan kebenaran dengan kelaliman. Sengaja mengeraskan hati. Perasaan mereka tumpul. Sama bahasa yang dipakai. Paulus menulis di Roma 1 dengan menulis di Efesus ini. Sama. Perasaan mereka tumpul. Mereka sengaja menumpulkan dirinya sendiri. Paulus menulis konsekuensinya. Gelap intelektualnya. Hidup moral mereka hancur-hancuran. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ini di dalam Roma saya bacakan. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi orang yang hebat intelektualnya tapi tidak kenal Tuhan itu bodoh. Kitab suci tidak pernah menghina orang sederhana. Saudara, kita tidak boleh membeda-bedakan orang tidak punya uang dan orang punya uang. Tidak ada itu di dalam Kristen. Orang sederhana dan orang berpengetahuan. Saudara-saudara, sama semua. Tetapi Alkitab membedakan bijaksana dan bodoh. Alkitab tidak pernah menghina orang sederhana. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang akan kecemaran, kepada hawa nafsu yang memalukan, kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Itu kan Pak tuh. Allah yang menyerahkan mereka. Saudara jangan salah tafsir. Saudara tahu Firaun? Dituliskan di dalam firman Tuhan Allah mengeraskan hatinya. Saudara tahu aslinya di dalam bahasanya. Itu bukan demikian. Tetapi dia sendiri yang mengeraskan hatinya dan Tuhan biarkan itu. Saudara jangan main-main. Jangan langsung tuduh Tuhan karena intelekmu kepintaran. Doktrinmu terlalu banyak. No.
Kesalahan selalu ada di dalam diri manusia. Manusia sudah dikabar Kristus tidak mau tobat. Sudah disuruh tobat tidak mau kembali kepada Tuhan. Itu kesalahannya. Jadi Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri. Dia yang sengaja menumpulkan perasaannya. Tulah demi tulah sudah dihadirkan di depan dia. Tidak mau bertobat. Tidak mau ikut Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membiarkan dia mengeraskan hatinya sendiri. Tuhan membiarkan Firaun di dalam kebebasannya. Dengan pikiran-pikirannya yang terkutuk. Yang sia-sia. Sehingga tulah demi tulah itu sudah dihadirkan. Firman Tuhan demi firman Tuhan sudah diberikan. Tetap tidak peduli. Hatinya sudah ada kalus. Mengeras. Karena sudah biasa begitu. Seperti saya biasa neken begini. Hatinya sudah biasa. Ditegur, sudah. Sudah. Tidak pernah kerjakan apa yang dia dengar. Lama-lama jadi keras. Lama-lama jadi kebal. Sudah. Nuraninya sudah kebal. Tidak lagi bisa bedakan mana suara Tuhan. Mana suara manusia. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan menghancurkan dia. Marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Adakah hati kita itu terus dikeraskan? Oh Tuhan, janganlah demikian. Berilah aku hati yang dari daging itu. Sehingga bila mana ada firman-Mu yang kami dengar, kami boleh berubah. Karena Tuhan sedang memimpin kita terus. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, orang ini sengaja mengeraskan hatinya. Dan bahasa Paulus lebih sederhana daripada uraian dia di Roma di dalam Efesus ini. Dia singkat, lebih pendek dan berbeda sedikit saudara di dalam Efesus 17 4 ayat 17-19. Tetapi intinya sama dengan di Roma 1 itu. Dunia ini dikuasai dengan pikiran yang sia-sia. Jangan hidup seperti mereka. Dunia ini dikuasai dengan hati orang-orang yang dikeraskan dan melawan Tuhan. Jangan hidup seperti mereka. Tidak heran Yesus Kristus berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itu sebab kita harus melihat dunia ini seperti Tuhan melihatnya. Dunia pikir dirinya baik-baik saja. Saudara-saudara, tapi Tuhan melihat tidak begitu. Dunia sepertinya makin maju, tapi Tuhan justru melihat makin jauh dari kebenaran. Bodoh, degil, pikirannya sia-sia, hatinya yang dikeraskan, perasaannya tumpul, sehingga tidak bisa dekat dengan Tuhan. Paulus menuliskan mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan itu. Apakah kita sadar, saudara, bahwa dunia telah mengeraskan dirinya melawan Tuhan? Jangan iri kepada apa yang dunia kerjakan. Kalau iri, kita bisa kompromi dengan dosa. Yesus berkata dunia akan membenci kita. Itu poinnya, saudara. Kalau kita malah dikasihi dunia, dicintai dunia, itu berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Rohani kita yang salah, bukan intelektual. Saudara-saudara, jadi kita tidak berada di tim yang sama dengan dunia. Beda. Kita tidak memiliki tujuan yang sama dengan dunia. Beda tujuan kita, saudara. Setiap orang Kristen punya tujuan. Mengarah kepada Kristus. Tugas kita juga berbeda dengan tugas yang diberikan kepada dunia. Tugas kita menggarami, menerangi dunia. Menjadi saksi Tuhan. Pikiran dan hati kita berbeda dengan dunia. Saudara-saudara, apakah kita masih bersabar terhadap orang-orang atau anggota-anggota keluarga kita yang masih belum percaya Tuhan? Atau yang masih hidup di dalam dosa? Apakah kita masih bisa bersabar kepada mereka? Terus setia mengabar Injil. Setia menanti di dalam kelemah lembutan agar Roh Kudus merubah dia. Karena mereka gelap matanya. Mereka belum bisa melihat Tuhan.
Ada kabut yang menghalangi mata dia. Mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Only God can. Kenapa ada orang yang sama-sama mendengar Injil, satu bisa bersyukur, satu bisa marah-marah, kritik, debat. Kita harus minta Tuhan membuka mata rohani dia. Itu kuncinya. Kalau kita usaha sendiri, kita pasti capek, lelah. Tetapi kuasa doa itu, jikalau roh itu turun, maka kebangunan, kehidupan, pencerahan itu akan terjadi. Orang-orang akan dicerikan inteleknya. Mereka bisa mengerti, oh ini pengetahuan dari Tuhan. Ini kepintaran dari Tuhan. Saya harus kembalikan kepada dia. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, yang hatinya keras. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, bagi orang yang mengenal Kristus, kegelapan itu sudah diambil. Hati kita sudah menjadi daging. Dan kekerasan itu dihancurkan. Kita bisa taat kepada Tuhan. Dan nasihat positifnya di dalam poin kedua. Saudara-saudara, kamu yang telah diselamatkan. Yang pertama dinasehati secara negatif. Jangan lagi hidup seperti orang tidak kenal Allah. Yang kedua, itu positif. Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Kamu bukan begitu. Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Itu tujuan hidup kita di dalam dunia, saudara. Makin mengenal dia. Kalau kita makin kenal Yesus, kita makin kenal diri. Itu anehnya, saudara. Calvin bilang yang mana duluan? I don't know. Kenal diri dulu berdosa lalu cari dia. Atau kenali dia makin terus dua-duanya. Bersinergi. Terus makin maju, makin bertumbuh mengikut Tuhan. Tetapi kamu telah belajar mengenal Kristus. Itu poin yang kedua. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Artinya, saudara. Simpel. Menjadi Kristen itu adalah orang yang dilahirkan baru. Tanpa kelahiran baru tidak ada Kristen. Hanya KTP saja. Kita adalah ciptaan baru. Firman Tuhan berkata, kamu adalah manusia baru. Ciptaan baru. Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Mendengar tentang dia. Menerima pengajaran tentang dia. You are a new creation. Paulus belajar, kamu telah belajar mengenal Kristus atau kamu telah belajar Kristus. Langsung dari bahasa aslinya begitu. Ditambahkan sedikit di bahasa Indonesia, mengenal. Sama saja poinnya saudara sebetulnya. Jadi apa poinnya saudara? Ini poinnya itu kunci. Ini kunci hidup Kristen itu. Harus belajar Kristus. Bukan belajar tentang Kristus. Saya tahu dia dilahirkan 2000 tahun. Saya tahu dia duinatur. Saya tahu dia ilahi 100%. Manusia 100%. Tritunggal yang esa. Pribadi kedua. No. Saudara-saudara. Itu belum sampai kepada pengenalan yang sejati akan pribadi. Peluk dia. Cintai dia. Cium kakinya dengan gemetar. Itu kunci kehidupan Kristen. Belajar Kristus. Dia adalah pribadi. Kalau pribadi itu berarti saudara, kalau peluk dia kita bertumbuh. Karena pribadi itu pasti kita yang bertumbuh saudara. Dia kekal adanya. Orang yang tidak kenal Allah jauh dari Tuhan hidupnya rusak. Tetapi kamu telah belajar Kristus. Semua yang belajar mengenal Kristus. Hatinya sudah dilunakkan. Pikirannya sudah dibuka, dicerahkan. Apa artinya belajar mengenal Kristus, saudara-saudara? Kontras dengan mereka yang tidak mengenal Allah, jauh. Mereka mengeraskan hati. Tetapi sekarang mereka semua itu sudah dikalahkan oleh roh Tuhan. Kamu sudah punya pengenalan itu. Hatimu sudah diberi hati daging. Pikiranmu sudah dicerahkan.
Saudara-saudara, pengetahuan itu begitu pentingnya. Iya, memang pengetahuan itu penting, saudara. Itu bagian daripada imanmu. Kamu sudah belajar sesuatu, Paulus bilang. Kamu sudah belajar Kristus. Kita harus tahu siapa yang kita percaya. Itu tujuannya, saudara. Supaya kita makin tahu siapa yang kita percaya. Kita tidak sedang belajar moral atau etika, filosofi. Kita belajar kenal Kristus. Pengetahuan di sini bukan hanya akademik atau theoretical, tetapi pengetahuan teologi itu esensial, saudara-saudara, memang. Pengetahuan itu esensial bagi pertumbuhan kita. Tetapi kalau itu tidak merubah hidup kita, maka itu tidak ada gunanya. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, roboh. Saudara, tetapi orang yang melakukan, mendengar dan mengerjakan firman seperti di dasarnya batu. Karena kembali lagi, saudara-saudara, karena his mind, pikirannya di dalamnya, dasarnya kokoh. Bukan cuma fenomenanya di luar. Itu sebab doktrin tanpa menuju hidup yang baru mungkin berasal dari setan. Saudara-saudara. Karena setan bisa menyamar sebagai malaikat terang yang menipu kita. Pinter sekali. Ayat-ayat itu dicomoti. Itu sebab ada orang Kristen pengetahuan doktrinnya hebat tapi kelakuan makin bejat. Pengetahuan itu harus personal, saudara-saudara. Bukan belajar tentang Kristus. Seorang dosen teologi bisa hebat ya luar biasa, tapi dia tidak percaya Yesus mati untuk dia. Apa artinya, saudara? Pengetahuan itu harus personal. To our Savior. Our Lord Christ Jesus. Kristus adalah akhir dari semua doktrin. Ingat, saudara. Saudara punya banyak buku di rumah. Baca. Tujuannya apa? Christ Jesus. Not my mind. Not my intellectual. But Christ. Itu tujuanku, Tuhan. Mengenal pribadimu. Pengetahuan itu Kristus sendiri sebagai pribadinya. Kristus sebagai juru selamat. Ia yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari tangan setan. Saudara-saudara, itu doktrin. Apakah saudara sudah belajar mengenal Kristus? Apakah saudara tahu siapa yang saudara percaya? Orang Kristen yang sudah belajar mengenal Kristus secara pribadi bisa memberikan alasan kenapa saya mau percaya Yesus. Itu perintah kitab suci. Kita tidak diajar untuk debat dengan orang lain, saudara. Tidak. Tapi pertanggungjawabkan imanmu. Kenapa kamu percaya Yesus? Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah hidup. Itu sebabnya aku mau percaya kepada dia. Saudara-saudara, sehingga orang Kristen yang sudah belajar mengenal Kristus ini selalu siap kapanpun dia kembali kepada Tuhan. Maksudnya poin ketiga. Saya sudah menjelaskan minggu kemarin panggilan Tuhan ada 3. Pertama menjadi Kristen. Kedua melayani dia. Ketiga panggil pulang. Saudara-saudara, kalau malam ini dia mati, dia yakin bertemu dengan Tuhan. Itu orang yang sudah belajar mengenal Kristus. Secara personal. Karena dia tahu pribadi itu begitu mengasihi dia, mencintai dia. Dia sudah mengalirkan darah, menyelamatkan dia. Apakah saudara percaya Yesus sudah mati bagi dosamu? Itu poinnya. Saudara. Segala doktrin yang ruwet-ruwet itu. Poinnya cuma satu. Do you know Christ died for your sin? Apakah saudara mengenal pribadi Kristus itu? Atau hanya kenal doktrin tentang Kristus? Oh banyak saudara. Bisa jutaan buku. Itu bukan tidak penting. Itu penting. Tetapi saudara harus tahu tujuannya.
Setiap saudara membaca buku-buku teologi, tujuannya selalu Kristus itu sendiri. Karena dia hidup. Dia bukan tulisan yang mati, tetapi roh yang menghidupkan. Kuasa yang menghidupkan. Saudara-saudara, tulisan itu dead. Tulisan mati. Tetapi kalau orang yang belajar tulisan itu hidup, maka tulisan itu menjadi hidup. Saudara-saudara, minta kuasa Tuhan menghidupkan roh kita. Saudara-saudara, orang yang mengenal Kristus adalah orang yang mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Artinya, kita yang sudah diajar di dalam persatuan, we are union with Christ, bersatu dengan Kristus, kita bukan orang luar. Kalau di dalam kitab Markus kita sering digambarkan orang banyak ikut-ikut Yesus. Itu orang luar, outsider. Tetapi kamu adalah inner circle of Christ Jesus. Kamu adalah inner circle Tuhan. Kamu adalah orang-orang dalam. Insider. Kamu bersatu dengan Kristus. Kamu berada di dalam Kristus. Kamu bukan sedang in the coast. Saudara tahu bedanya orang in the coast dan orang yang tinggal. Orang tinggal menetap selamanya. Orang in the coast satu hari keluar. Cilakalah saudara. Jangan in the coast di dalam Kristus. Tapi saudara tinggal di dalam Kristus. Live with Him. Grow with Him. Hidup Kristus ada di dalam kamu. Bukan hanya knowledge. Bukan hanya pengetahuan, tapi harus berubah menjadi perbuatan. Sekali lagi saudara, bukan hanya tulisan yang mati, tetapi roh yang menghidupkan. Kuasa itu yang saudara cari. Sehingga tulisan yang saudara baca, itu menjadi hidup. Mengobarkan semangat saudara. Melayani Tuhan. Jemaat Efesus diingatkan oleh Paulus sekali lagi, tetapi kamu bukan demikian. Kontras dengan dunia. Kamu tidak sama seperti orang-orang dunia yang tidak kenal Allah. Kamu sudah kenal pribadi Kristus. Kamu sudah dipanggil mengikut Kristus. Itu sebab kamu harus hidup seperti Kristus. Paulus berkata, kamu sudah dengar tentang Dia. Kamu sudah terima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Artinya apa saudara? Kamu memang masih hidup di dunia. Tetapi kamu bukan dari dunia ini. Itu pemahamannya ke situ. Dan orang-orang seperti inilah yang selalu sadar masih hidup di dalam dunia. Tetapi saya bukan dari dunia. Merekalah yang mencintai kebenaran. Kalau kita mengerti kebenaran, saudara, maka kita tidak lagi dikuasai dosa. Saya sudah jadi Kristen, saya percaya Yesus. Tapi apa perubahan yang terjadi di dalam hidupmu? Saya sudah jadi Kristen tapi masih hidup seperti dulu. Itu salah besar. Itu sebab Paulus melanjutkan, kamu sesat. Kamu tidak mengerti sama sekali. Kalau kamu telah belajar mengenal Kristus, justru kamu tidak lagi hidup seperti dunia. Dunia berzina, kamu berzina. Dunia judi, kamu judi. Itu bukan orang yang kenal Kristus. Kamu sesat. Kamu tidak mengenal Yesus adalah kebenaran. Kamu masih hidup dalam dosamu. Itu firman Tuhan. Apakah saudara masih hidup di dalam dosamu? Semua Yesus, pengenalan tentang Kristus adalah kebenaran itu. Yang membawa saudara makin mengenal pribadi Kristus. Kalau saudara makin kenal Yesus yang ada cinta kasih itu sendiri. Pasti saudara berubah. Jangan sampai salah kenal, saudara. Kalau kenal saudara terjebak di dalam otak, maka tidak ada gunanya. Harus sampai turun ke hati.
I know you love me, God. Saudara-saudara, di dalam ayat 22, Paulus berkata begini. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu orang-orang yang sudah mengenal Kristus maksudnya. Ini kalimatnya, saudara. Harus menanggalkan manusia lama. Kenapa? Karena manusia lama akan menemui kebinasaannya. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara ingat Firaun. Tulah demi tulah. Firman demi firman. Abaikan, hancur, binasa oleh nafsumu sendiri. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Ini poinnya Paulus. Kamu yang sudah kenal Kristus, pribadi Kristus adalah manusia baru. Yang lama tuh sudah berlalu. Kamu tuh sudah jadi manusia baru sekarang. Kamu sudah dicipta ulang menurut kehendak Allah yang kekal. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orangnya makin benar hidupnya. Orangnya makin kudus hidupnya. Manusia baru itu adalah seorang yang sudah menanggalkan manusia lamanya. Paulus bilang mereka adalah orang yang sudah dibaharui roh dan pikirannya. Ini ayat yang penting sekali, saudara. Paulus memberikan nasihatnya yang negatif dulu. Kamu harus menanggalkan. Sekarang yang positif. Kamu dibaharui. Tidak bisa tumpang tindih terus. Saudara-saudara, tidak bisa. Kamu harus tanggalkan dulu. Datang kepada Tuhan. Baru kamu pakai baju yang baru. Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Saudara-saudara, saya tidak bicarakan argumen manusia itu ada 3 atau ada 2, saudara-saudara. Tubuh, jiwa, dan roh atau tubuh dan jiwa saja. Kita tahu ada 2 bagian, saudara-saudara. Tetapi itu tidak yang paling penting di sini. Yang paling penting di sini hanya satu Paulus fokuskan, saudara. Apa? Roh di dalam diri manusia. Itu kadang berarti pikiran kita, kadang hati, kadang roh, semua sama-sama digunakan. Roh dan pikiran. Ini pasti berbeda, saudara-saudara. Paulus bicara tentang sesuatu di dalam yang mengendalikan pikiran kita. Yang mengendalikan cara kita berpikir, konsep pikiran kita. Roh itu, kuasa itu yang mengendalikan pikiran kita. Roh dan pikiran. Paulus memberikan kepada kita definisinya menjadi orang Kristen. Kamu harus menanggalkan yang lama dan kamu harus dibaharui. Artinya pikiranmu harus dibaharui. Apa artinya pikiran dibaharui? Dikembalikan kepada yang seharusnya. Saudara-saudara, kita harus melihat kepada ajaran kitab suci tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pembaharuan itu baru akan berarti kalau kita mengerti bagaimana manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah berdosa. Dia bukan hanya tidak taat, melawan, menjadi kacau. Jadi berkat-berkat yang ada hilang semuanya. Tetapi Paulus mengatakan ketika manusia jatuh, roh dan pikiran mereka menjadi salah arahnya, melenceng. Roh dan pikiran menjadi ikut setan, ikut dunia daripada ikut Tuhan. Cara kita berpikir sudah terpolusi oleh dosa, kacau karena tidak tahu berpikir yang lurus. Karena ujungnya bukan Kristus. Terus melenceng. Itu sebab Paulus di dalam Roma berkata satu kalimat yang menggugah kita semua. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Budi itu artinya. Supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah. Kita bisa punya kemampuan yang besar dalam segala hal. Tetapi kuasa itu tidak digunakan untuk Tuhan.
Karena roh yang mengontrol pikirannya, fokusnya kepada diri, kepada dunia. Itu sebab manusia bisa hebat, saudara, di dalam banyak hal. Tetapi tidak berguna. Sayang. Karena pikirannya salah. Pikirannya melenceng, saudara. Persoalannya bukan cuma kita kerja yang tidak seharusnya kita kerja. Atau kita tidak kerjakan yang seharusnya kita kerjakan. Tetapi pikirannya sudah jauh dari Tuhan. Makin digas, makin jauh. Itu sebab Paulus berkata, kamu harus dibaharui roh pikiranmu. Kuasa yang mengendalikan pikiranmu itu harus dikembalikan kepada yang seharusnya. Dibaharui bukan artinya harus mendapat pikiran yang baru. Tidak, saudara-saudara. Tetapi dibaharui itu pikirannya tetap sama. Otaknya tetap sama. Hanya rohnya yang dibaharui. Itu yang mengontrol hatinya. Pikirannya yang dicerahkan. Orang fasik berkata tidak ada Allah. Pikirannya melawan Tuhan. Karena itu Yesus berkata dari hatinya keluar segala macam pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Tetapi orang yang dibaharui pikirannya berpikir dengan cara yang baru. Kita melihat bunga, saudara-saudara, sama dengan orang yang tidak percaya. Tetapi kita melihat melampaui itu. Ada penciptanya. Ada daya kreatif Tuhan yang luar biasa. Sehingga di dalam kelopaknya tidak ada yang sama. Berbentuk berbeda-beda. Warnanya, gradasinya semua. Luar biasa. Keagungan Tuhan dibuktikan di dalam bunga yang kecil itu. Sama lihat bunga. Orang tidak percaya sama. Tetapi pengertian kita. Bukan hanya di luarnya saja secara fisik. Tapi ada Tuhan di belakangnya. Ia yang mencipta dengan daya kuasa, bijaksana, kreatifnya. Semua benda-benda langit diciptakan oleh Tuhan. Pemazmur memuji Dia. Roh kita dibaharui. Di dalamnya ada Kristus. Sehingga kita melihat semua hal menjadi berbeda. Pikirannya berfungsi dengan cara yang berbeda. Ini yang terjadi kepada orang Kristen. Ia sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru. Paulus berkata, tanggalkan manusia lamamu, kenakan manusia baru. Paulus memerintah kita untuk berubahlah pikiranmu. Jadi dasarnya, fondasinya harus dirubah. Kita bukan hidup seperti mesin, saudara-saudara. Yang sudah diprogram segala. Kalau kamu ditanya begini, jawab begini. Semua pakai formula seperti itu. Kita bukan mesin. Itu bukan Paulus yang inginkan. Tetapi pikiranmu harus berubah. Maka hidupmu akan lurus ke depan. Saudara-saudara. Jangan membuang satu menambah yang lain. Itu yang dikerjakan semua orang-orang yang baik. Tetapi mereka tidak mengenal Kristus. Kita bukan percaya untuk sementara. Itu semangatnya akan menjadikan kita orang-orang yang munafik, saudara-saudara. Tetapi tanggalkan manusia lama itu. Kenakan yang baru itu maksudnya pikiran kita dirubah. Itu bukan berubah di luar dari kelakuannya saja, saudara. Ini seperti orang yang ganti baju. Untuk merubah pandangan orang terhadap dia. Ganti bajunya. Tetapi Paulus, berubahlah di dalam pembaruan budimu. Roh pikiranmu menjadi berbeda. Karena dikendalikan oleh roh Tuhan. Jangan hanya meniru orang bilang ini, saya bilang ini. Itu tidak tentu pikirannya sudah dibaharui. Orang Kristen harus dibaharui roh pikirannya. Sehingga jangan sampai segala di luar kelihatannya baik-baik saja. Tapi sebenarnya di dalam hati penuh kekacauan. Roh pikiran. Kita diajar untuk berpikir. Roh kita dibaharui berpikir dengan cara yang baru. Cara yang benar. Kita terus dirubah, diproses. Dirubahkan pikirannya. Menjadi Kristen di dalam roh pikiran kita. Marilah kita terus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Itu sebabnya Paulus memberikan kita caranya. Yaitu ayat 24. Kamu harus mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru yang naturnya diciptakan menurut gambar Kristus sendiri. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini lahir baru di dalam roh kita. Apa yang sudah manusia hilang ketika jatuh ke dalam dosa. Diciptakan kembali. Apa maksudnya saudara mengenakan manusia baru ini? Ini praktis.
praktis di dalam hidup kita. Jangan bohong, berkata benar. Itu Paulus uraikan di dalam ayatnya nanti. Minggu depan kita uraikan. Kalau marah, jangan sampai berdosa. Itu semua kita renungkan di kesempatan yang akan datang. Tetapi mengenakan manusia baru yang praktis itu, Paulus berkata apa, saudara? Ini harus dikerjakan. Kenakan itu harus dikerjain, bukan hanya didoain. Kita doa terus supaya kita begini, begitu. Tapi Paulus ingin kita kerjakan. Kadang-kadang kita harus berhenti berdoa loh, saudara-saudara. Supaya kita tuh jangan diingetin terus kepada hal-hal yang menimpa kita, yang merendahkan hidup, yang menyusutkan hidup kita. Tuhan sudah berkali-kali berkata di dalam firman-Nya, bangunlah jiwamu, bangkitlah. Saudara-saudara, cerahkan dulu pikiranmu melalui ini, baru doa lagi kepada Tuhan. Oh, saya sudah doa salah selama ini. Saudara, terkadang kita harus berhenti berdoa, baca firman. Apa yang Tuhan mau kita doakan, mungkin dirubah sedikit. Oh Tuhan, inilah. Now I will work out what I pray. Kita doa, saudara. Ketika kita bekerja, kita belajar, kita berpikir, kita berbicara, segala sesuatu, saudara, kita kerjakan. Ini yang harus kita kerjakan, bukan menunggu terus anugerah Tuhan. Kita yang harus kerjakan, bukan Tuhan. Kenakan manusia baru. Jelas, saudara-saudara. Kamu yang harus mengerjakan. Jangan terus berdoa, tetapi tidak kerja. Di dalam teologi doa, Yesus mengajar kita bukan hanya minta, tetapi apa, saudara? Cari. Itu harus ada dua-duanya. Filipi 2 ayat 12-13, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jangan tunggu sampai kita dapat kuasa baru kerjain. Jangan tunggu sampai istilahnya kita dipukul Tuhan baru saya mau berubah. Berhenti berdosa. Kerjakan dan Tuhan memberimu kuasa. Kamu akan tahu bahwa Tuhan yang menyuruh kamu seperti itu. Tuhan yang memberi kamu kuasa. Tidak perlu kita khawatir. Tugas kita menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Prinsipnya kenakan manusia baru adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara keseluruhan. Diterapkan keseluruhan di dalam seluruh hidup kita. Bukan hanya mengenakan manusia baru di dalam sebagian hidup kita. Kalau di kantor jadi manusia baru. Kalau di rumah baru. Tetapi di dalam segala hal. Ketika di gereja sama dengan di kantor. Di rumah sama dengan di masyarakat. Kenakan manusia baru sehingga ini dikerjakan di dalam setiap aspek hidup kita. Karena kita telah dilahirkan kembali. Itu sebab pikiran dan kelakuan kita beda dengan sebelumnya. Jadi jangan mengartikan ini dengan salah, saudara. Seperti pakai baju. Kalau ke gereja saya pakai baju ini. Nanti pulang saya taruh. Saya buka pakai baju yang lain. Cilaka, saudara-saudara. Ini bukan kenakan manusia baru. Tapi kenakan topeng. Itu beda, saudara. Kenakan manusia baru bukan mengenakan topeng. Manusia baru itu yang sudah dilahirkan kembali. Kamu sudah jadi baru. Semua hal di dalam hidup kita menjadi baru. Ini prinsipnya. Maka kita akan selalu ingat bahwa kita adalah orang Kristen kemanapun kita pergi. Kita tidak pernah lupa. Masa kita lupa? Oh, lupa pakai manusia yang baru. Kenapa lupa, saudara? Karena kita tidak sering mengulang. Mengulang apa? Mengulang firman. Di dalam pikiran kita. Coba lihat hidup Daud, saudara-saudara. Daud, tahu tak Daud? Dia suka bicara sendiri. Dia sudah conversation with himself. Tetapi bukan conversation yang mengutuki diri, saudara-saudara, mengasihani diri, bukan. Hai jiwaku, bangkitlah. Janganlah gentar. Tuhanlah yang di depan memimpin kita. Wah, luar biasa. Itu dia katakan kepada dirinya. Mau belajar, saudara? Mau belajar bicara kepada diri. Saya adalah manusia baru. Bangun tidur pagi hari.
Aku sudah menjadi manusia baru. Aku mengenal Kristus. Setan akan terus mengganggu kita, tetapi kita terus menjaga-jaga, saudara. Aku adalah manusia baru di dalam Kristus. Aku akan hidup sebagai manusia yang baru, dengan cara pikiran yang baru seperti Tuhanku. Kita bukan milik kita sendiri, tapi kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita adalah milik Kristus. Bukan kenakan daging. Daging harus dimatikan. Jangan terus dipelihara, saudara. Baca firman. Firman itu yang akan terus mengingatkan kita. Kamu manusia baru. Kamu manusia baru. Bangkitkanlah. Capai segala, sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai manusia baru kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita anak-anak Bapa di surga, berbeda dengan dunia. Kita adalah musafir di dunia ini. Kita bukan milik dunia ini. Kita adalah tamu saja. Terakhir saudara, Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 11-12. Sebagai pendatang dan perantau. Itu kita semua. Sebagai musafir. Kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalimat selanjutnya ini saudara. Milikilah cara hidup yang baik. Di tengah-tengah dunia yang tidak percaya. Itu kita sekarang. Meski mereka menghina, mengejek kita, Petrus katakan begini. Kita tetap bisa membawa mereka melalui perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Bapa. Waduh, luar biasa. Saudara. Itu salah satu penginjilan yang besar sekali pengaruhnya. Yaitu kelakuan kita. Sebagai musafir, sebagai manusia baru. Dunia melihat mengejek kita, kita tidak balas. Tapi menghentikan kejahatan mereka, bawa mereka memuji Tuhan. Ingatkan diri kita setiap hari, kita adalah manusia baru. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama. Oleh darah Kristus yang mulia. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah. Tetapi hidup kita punya arah menuju Kristus. Karena kita adalah manusia baru yang telah diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin.